Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Masih sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah sehat-sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terima kasih anak semuanya, kalian sudah hadir, sudah bisa ketemu lagi pada pertemuan kali ini, pertemuan yang kedua. Oleh karena itu, sebelum kita mulai pada pembelajaran berikutnya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Oke? Sebelum berdoa, kalian tangannya di depan, ya. Nanti Mas Zian untuk memimpin doa ya. Bareng-bareng kita berdoa. Yuk Mas Zian untuk dipimpin berdoa. Siap. Berdoa baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil qur'ani imaman wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga dengan berdoa kita diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan keselamatan dunia dan akhirat untuk menghadapi kehidupan yang kalian belum tahu masa depan seperti apa. Nanti kita semoga diberikan keselamatan dan kenyamanan dengan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita menuju ke pembelajarannya. Untuk materi pembelajaran kali ini yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, kalian tentunya harus mengetahui untuk apa sih kita mengetahui Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yaitu kita mempunyai tujuan. Tuh, coba dibaca tujuannya. Yaitu peserta didik menganalisis latar belakang peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW untuk menjadi pribadi yang dalam menghadapi berbagai ujian dalam kehidupan. Nanti kalian dalam pembelajaran ini harus bisa mengambil hikmah dalam pembelajaran peristiwa Isra Mi'raj itu. Karena apa? Rasulullah itu orangnya sabar, tahan uji, kemudian kuat. Dalam materi pertemuan yang kemarin itu ada materi tentang keteladanan Nabi Muhammad dalam mendakwahkan Islam pada pra-Islam, ya, belum pra-Islam. Jadi ada pertanyaan atau ada
kesimpulan dari materi yang kemarin, pertemuan kemarin. Ada enggak? Mau yang bertanya tentang peristiwa Isra Mi'raj atau tentang dakwah Nabi sebelum pra-Islam? Kalau nggak ada, berarti kalian sudah memahami. Untuk itu kita lanjutkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dalam pertemuan ini, seperti tadi sudah dibaca, yaitu kalian bisa menganalisis latar belakang peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW untuk menjadi pribadi yang sabar. Kalian harus bisa meneladani untuk mengambil ibrah keteladanan Nabi Muhammad SAW dan menjadi pribadi yang kuat. Gitu ya. Berikutnya ini sebelum masuk lagi saya teringat ini yang tidak masuk siapa ya? Mas Farel nggak masuk ya? Kenapa? Sakit. Kemudian ada ini Mas Adib. Lagi apa ya katanya? Ada pertemuan ya, terima kasih. Semoga kalian di sini sehat-sehat selalu. Berikutnya, kalian sebelum masuk dalam acara pembelajaran ini, diharapkan kalian itu bisa memahami pengertian Isra Mi'raj sebagai inspirasi dalam menjalankan sikap taat dan patuh. Ya. Kemudian memahami peristiwa Nabi Muhammad sebelum peristiwa Isra Mi'raj sebagai teladan bekerja keras dalam menggapai cita. Kemudian memahami peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dalam menerima peristiwa sholat untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab dan amanah dalam kehidupan sehari. Kemudian menerapkan sikap meneladani peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sebagai teladan pribadi yang tangguh dalam menghadapi ujian dalam kehidupan. Jadi diharapkan semacam itu kalian bisa menguasainya. Untuk masuk ke pembelajaran ini ada kalian diharapkan bisa menyimak video ini. Dalam pembelajaran ini ada metode mind mapping. Nanti mind mapping ini tujuannya untuk pemetaan dalam video itu yang saya paparkan dalam media ya, dalam media proyektor ini kalian disimak kemudian dipetakan dalam materi kalian diambil gitu ya. Kemudian setelah itu kalian nanti saya bikin untuk jadi kelompok ya, jadi kelompok dua kelompok ini ada dua kelompok. Untuk membuat kelompok masing-masing mencari sendiri ya. Kemudian yang pertama lakukan pernyataan mengenai latar belakang. Kemudian rumuskan, kalian untuk membuat rumusan pertanyaan-pertanyaan penting mengenai materi Isra Mi'raj. Kemudian setelah itu kalian kumpulkan data tentang materi yang kalian pelajari dalam media pembelajaran sebagai sumber belajar. Kemudian lakukan penguraian dan penafsiran terhadap materi yang ditemukan atau yang kalian rumuskan tadi sebagai bahan untuk diskusi untuk diambil kesimpulan. Oke. Ini saya bagikan untuk materi ya, materi. Dan ini sebagai bahan diskusi ya. Materinya itu kalian simak dulu. Sekarang untuk mengambil langkah berikutnya, kalian jadi kelompok dua kelompok, jadi dua kelompok, dan tiga ya. Coba menjadi dua kelompok. Cowok satu, cowok ceweknya tiga. Ayo jadi dua kelompok.
Ini Mas Arga sini, Mas Jan sini, gitu. Ayo duduk sini. Ayo seperti diskusi membuat diskusi, membuat bentuk diskusi seperti kemarin. Kita membuat diskusi. Mas Jan sini, Mas Arga sini, satu, Mas Jan sini. Dan duduk bareng. Mejanya diganti, kursinya dibuat bulat untuk diskusi. Sini nggak apa-apa, pakai sini atau madep sana. Yuk, buat diskusi. Dan saya kasih ini ya untuk sebagai bahan. Ini ya. Nah, coba kalian diskusi sendiri. Saya mengamati untuk penilaian kalian ya. Saya mengamati untuk penilaian kalian dalam proses diskusi. Nanti hasilnya kalian paparkan di depan kelas, di depan teman-teman. Kemudian ada yang dikumpulkan, yang hasil dari diskusi itu nanti dikumpulkan ya, gitu ya. Sekarang lihat materi ini dulu. Saya kasih waktu untuk melihat video digital literasi ini tentang peristiwa Isra Mi'raj. Oke. Coba simak ya. Kisah Nabi Muhammad SAW, peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan. Peristiwa Isra Mi'raj disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 1, surat An-Najm ayat 13 hingga 17, juga di beberapa hadis. Arti kata Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan menjadi Mi'raj, yaitu kelanjutan dari perjalanan Nabi untuk naik ke Sidratul Muntaha, langit yang tertinggi.
diselimuti kebahagiaan. Lalu mereka naik ke hari keempat dan bertemu dengan Nabi Idris. Ternyata Nabi Idris berhubungan dengan Nabi Muhammad dan doakan kebaikan untuk beliau. Selamat datang wahai saudaraku yang soleh, yang salih, semoga terus menambahkan kesehatan untuk berdakwah kepada umat. Selanjutnya, Jibril dan Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan menuju langit kelima. Di sana Nabi Muhammad melihat Nabi Harun. Nabi Harun menemui beliau dan menghubungi Nabi Muhammad. Ketika sampai di langit keenam, Nabi Muhammad melihat sosok Nabi Musa. Nabi Musa membalas salam dan mengakui kenabian beliau. Namun tiba-tiba Nabi Musa menangis. Jibril yang penasaran bertanya kepadanya. Wahai Musa, hamba-Mu menangis. Aku menangis karena ternyata ada nabi yang diutus setelahku, tapi umatnya lebih banyak yang masuk surga dibandingkan umatku. Setelah berpamitan dengan Nabi Musa, Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit ketujuh. Di sana mereka bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ya Rasulullah, ini adalah Nabi Ibrahim, bukan para nabi. Selamat datang, wahai cucuku yang saleh. Senang sekali berjumpa denganmu. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umat salam dariku. Katakan kepada mereka bahwa surga itu nyata. Tanahnya subur, ada beraneka ragam tanaman tersedia untuk memanjakan mata dan lidah mereka. Semua hal yang mereka inginkan tersedia di surga. Di langit ketujuh inilah Nabi Muhammad dipertemukan beliau masuk dalamnya dan dapat untuk bertasbih memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah. Seusai berkeliling surga, dibalasannya bagi Nabi Muhammad untuk naik ke Sidratul Muntaha. Pada waktu itu, Jibril menunjukkan hasilnya sebagai malaikat. Wahai Rasulullah, sebenarnya kau akan menjadi penciptamu. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 12 hingga 18. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam kondisi yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha didekati oleh sesuatu yang meliputinya. Kelihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang luar biasa. Tiba-tiba Nabi Muhammad dinaikkan lagi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuhnya mendekat kepadanya dalam jarak yang tidak jauh. Namun Nabi Muhammad tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Beliau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghubunginya. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hambanya untuk sholat 50 kali sehari semalam. Setelah Nabi Muhammad menerima tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau kadang-kadang Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Musa. Mereka saling berbincang. Wahai Nabi Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada umatku untuk sholat 50 kali sholat saat semalam. Kembalilah wahai Muhammad, mintalah keringanan kepada Allah. Aku yakin umatku akan keberatan dengan hal ini. Nabi Muhammad mulai berpikir dan meminta kepada Jibril, sedangkan Jibril menyetujui apapun keputusan Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad kembali naik untuk menghadap Allah. Nabi Muhammad meminta keringanan untuk umatnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan Jibril 10 waktu sholat. Kemudian Nabi Muhammad kembali ke istana dan bertemu dengan Nabi Musa. Mendengar jawaban dari Nabi Muhammad, Nabi Musa menyuruh beliau untuk meminta keringanan lagi. Kembalilah kepada Rob. Aku sangat yakin umatku tidak akan sanggup melakukannya. Nabi Muhammad kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan menjadi 5 kali waktu sholat. Nabi turun lagi ke langit ke-6. Di sana Nabi Musa telah menunggu Nabi Muhammad. Nabi Musa kembali menyarankan beliau untuk kembali meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Nabi Musa, aku telah malu kepada Robku. Aku rela dengan keputusan ini. Kemudian Nabi Muhammad berpamitan dengan Nabi Musa dan meneruskan
Ya, terima kasih. Ini sudah sampai pada akhir video ya. Kira-kira dalam video tersebut bisa diambil peta-peta mapping-mapping ya untuk dijadikan bahan diskusi. Coba untuk diskusi ini saya kasih lembar jawab ya masing-masing. Nanti dibuat masing-masing pribadi. Setelah menganalisis kemudian dikumpulkan dalam kelompok untuk dijadikan bahan diskusi gitu ya. Coba saya kasih waktu untuk 20 menit untuk berdiskusi menghasilkan pemetaan mind mapping ya. Saya kasih waktu 20 menit untuk diskusi. Ini yang tidak punya profil kasih satu-satu ya. Gimana? Udah kesulitan? Udah. Ini ada kesulitan? Bisa enggak? Tidak ada ya. Coba dibuat diskusi dulu kelompoknya. Masih 15 menit.
Ada kesulitan di sini. Kalau ada kesulitan nanti bisa ditanyakan sama guru. Terus kemudian hasilnya ini kira-kira bagaimana, nanti salah satunya apa namanya maju ke depan gitu ya. Kalau sudah jadi hasilnya nanti gitu ya. Belah kelompok A juga gitu nanti. Kalau sudah jadi hasilnya nanti dimasukkan ke diskusi, kemudian dalam kelompok salah satu maju ke depan gitu ya. Ya kan? Ya. Ya dibaca nanti di depan ya. Ada kesulitan? Tidak ya? Ya. Masih 5 menit.
Ya sudah, waktunya sudah habis. Alhamdulillah, yuk kita kumpulkan salah satunya. Nanti per kelompok salah satunya mewakili ya untuk maju membacakan hasil penguraian materinya. Penguraian materinya dulu. Penguraian materinya dua-dua ya, dua-dua penguraian materi. Misalnya satu latar belakangnya apa, kemudian perjalanannya bagaimana atau hikmahnya bagaimana, kemudian diskusi Nabi bersama Nabi Muhammad ketika mendapat perintah itu apa, gitu ya. Kemudian salah satunya, waktunya sudah habis. Sekarang kembali ke tempat untuk membacakan salah satu. Saya panggil kelompok A dulu. Kelompok A maju di depan. Coba di sini, maju ke sana. Satu, tempat latar belakang Isra Mi'raj, Masjid Al-Haram dan Masjid Al-Aqsa. Yaitu ketika Nabi berada di Masjid Al-Haram dan dicuci dadanya dengan air Zam-Zam oleh Jibril. Dua, latar belakang terjadinya Isra Mi'raj, terjadinya Amul Husni, hari kesedihan. Ya, terima kasih betul sekali. Ya, tepuk tangan. Hasil diskusi yang bagus sekali untuk kelompok A. Ya, nanti bisa dikembangkan lagi ya Pak ya. Nanti bisa dikembangkan lagi mana yang perlu diambil dalam video tersebut. Oke, kelompok B maju. Ayo, apa saja hasil penguraiannya, pengetahuannya? Peristiwa terjadi perintah oleh Allah secara langsung dan berzina Allah. Peristiwa gambaran kesukaan orang yang sedekah akan dibuatkan istana di surga. Bau harumnya berjarak 40 tahun. Neraka tempat untuk menyiksa manusia yang tidak bertakwa. Iya, bagus, tidak. Tepuk tangan. Ini hasil dari kelompok B sudah menguraikan materi untuk memetakan ya hasil tadi melihat video tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi begini refleksinya, untuk refleksi melihat. Sekarang kembali ke tempat masing-masing dulu. Kembali ke tempat masing-masing dulu. Masnya kembali sini seperti semula ya. Nanti masing-masing sudah mendapatkan hasil diskusi, nanti saya suruh maju untuk membuat pertanyaan ya. Buat pertanyaan dan jawaban ya, masing-masing. Jadi hasil diskusi itu tujuannya mendapatkan pemetaan untuk mendapatkan apa hasil hikmah ibrah keteladanan apa toh, nah gitu kan, apa toh Isra Mi'raj gitu kan.
kemudian apa hikmahnya, gitu kan? Paham ya? Paham ya? Paham ya? Nah, alhamdulillah. Oke. Yang pertama, kita refleksinya setelah kalian tadi mendiskusikan, kemudian saya tunjuk coba salah satu Mbak Nafila. Coba membuat pertanyaan tadi yang sudah didiskusikan biar dijawab sama Mbak Zahra. Ayo, biar dijawab sama Mbak Zahra. Bagaimana kisah Islam Nabi Muhammad SAW? Ayo jawabannya apa Mbak? Malaikat Jibril mendampingi Rasulullah SAW mengendarai buruk menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Nabi Muhammad SAW dalam perjalanannya ke Masjidil Aqsa melewati beberapa tempat, di antaranya Madinah, Madian, Tursina, dan Bethlehem. Selama perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa yang bermakna. Iya, tepat sekali, bagus sekali. Dengan melihat video saja sudah bisa menyimpulkan, membuat pertanyaan, salah satu membuat pertanyaan, salah satu membuat jawaban. Itu sudah sinkron dengan dengan pertanyaannya ya. Oke. Kemudian setelah kalian tahu tentang video peristiwa Isra Mi'raj tadi, kira-kira kalian senang apa tidak? Senang. Dengan pembelajaran video tadi, senang apa tidak? Senang. Alhamdulillah. Nah, ini untuk pembelajaran dengan menggunakan media, memang kadang kita membuat apa ya? Yang tadinya sedih bisa jadi senang. Itu tujuannya untuk begitu. Oke. Setelah kita bisa mengambil materi peristiwa Isra Mi'raj dan kita harusnya bisa memahami dan mengambil dan mengeksplorasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, oleh Rasulullah, itu ibrahnya apa? Ibrah itu keteladanan. Kira-kira apa? Tadi kan sabar orangnya. Nabi Muhammad itu sabar sekali. Kalian harus bisa sabar ketika mendapatkan ujian. Itu refleksinya. Dalam kaidah peristiwa Isra Mi'raj ini juga selain sabar harus bisa mencari lagi apa ibrahnya, keteladanan tadi. Kuat dalam ujian harus kuat. Ya, jadi kalian dalam kehidupan sehari-hari bisa meneladani dan mengapresiasikan, mengimplementasikan, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari biar sabar menjadi anak yang sabar, anak yang tangguh, anak yang kuat. Begitu paham ya? Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini pertanyaannya, apakah kalian sudah paham apa belum? Sudah menguasai apa belum? Dalam materi itu, apakah kalian sudah mendapatkan sikap keteladanan? Sudah. Alhamdulillah. Coba tadi Mas, apa saja yang keteladanan tadi apa saja? Apa saja tadi Pak? Sabar dan kuat. Sabar dan kuat. Jadi harus jadi laki-laki harus sabar dan kuat dalam menghadapi tantangan, gitu ya. Ini adalah hasil diskusi kalian dalam memahami, kemudian mengambil, kemudian mengeksplor, kemudian menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya, harus sabar dan kuat. Nah,
dari materi ini ada yang belum tahu? Sudah ya? Sudah paham semua? Sudah. Alhamdulillah. Jadi sebagai seorang Islam mukmin harus seperti Nabi Muhammad yang di situ kalau kita dalam bangsa Indonesia dan bersuku budaya Jawa Tengah harusnya lemah lembut, banyak toleransi, beragama Islam, kuat gitu kan dalam suku budaya Jawa, apalagi Jawa Tengah. Ada kerajaan-kerajaan yang mencontohkan, meneladankan kepada kita semua bahwa kerajaan itu dalam kerajaan Jawa itu biasanya kuat, orangnya kuat. Walaupun miskin tetap kuat. Kalaupun kaya juga harus dermawan seperti Rasulullah. Jadi apa yang ada dalam materi itu, peristiwa Isra Mi'raj itu kita ambil untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang Jawa, sebagai orang Indonesia yang berpancasila. Kemudian sebagai orang Islam yang beriman dan bertakwa. Paham semuanya? Oke, materi sudah sampai di sini. Kira-kira kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan untuk membuat tugas kalian di rumah. Nanti tugas kalian di rumah membuat tulisan narasi cerita kelanjutan dari Isra Mi'raj. Apa kelanjutannya? Nanti kalian baca, cari di YouTube, cari di Google, cari di internet, cari di buku-buku referensi yang lain. Paham? Bisa ya? Bisa. Oke. Untuk minggu depan kita lanjutkan pertemuan yang ketiga. Berikutnya tugas tersebut nanti dikumpulkan ya untuk membuat cerita itu. Untuk hari ini kita sudah sampai pada ujung waktu yang kemudian waktunya kita untuk sudah habis pelajarannya ya, habis. Kemudian kita waktunya untuk berdoa. Jadi kesimpulan sudah, kalian juga sudah selesai tugas. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, kemudian saya tadi sudah tahu tentang hasil kalian, ya. Perasaan kalian dalam pembelajaran ini bagaimana? Senang ya? Semangat. Yuk kita nyanyi dulu. Gini nyanyinya. Di sini kita belajar lagi. Di sini kita belajar lagi. Senang. Hei, gitu ya. Ya 1, 2, 3. Di sini kita belajar lagi. Di sini kita belajar lagi. Senang. Hei. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu. Oke, Mas. Mbak Nafira sekarang untuk memimpin doa. Silakan untuk doa. Siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil
lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang semuanya, selamat siang, selamat gembira, sejahtera selalu. Silakan pulang. Dari Mas Zian.